Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan NIM 2010-10550834. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Finansial Distress dan Likuiditas terhadap Harga Saham pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Terbuka periode 2014 sampai 2023. Untuk latar belakang masalah saya, yaitu PT Lippo Karawaci itu adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Indonesia dan berfokus pada perkembangan properti, yaitu bisnisnya didorong oleh 4 pilar utama properti, yaitu dari layanan kesehatan, retail, dan manajemen aset. Tujuan perusahaan dalam melakukan investasi saham adalah untuk memperoleh modal usaha yang akan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan berusaha untuk memaksimalkan nilai sahamnya agar banyak investor tertarik menanamkan modalnya. PT Lippo Karawaci Terbuka ini menunjukkan adanya banyak faktor yang dapat menyebabkan turunnya harga saham. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dikarenakan penurunan harga saham dapat menyebabkan citra perusahaan yang buruk dan berdampak pada penilaian para investor terhadap perusahaan. Sebagian besar masih banyak perusahaan yang belum mampu untuk menghadapi keadaan ekonomi yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan, terutama di bidang properti. Dari latar belakang di atas, yaitu merumuskan masalah apakah terdapat pengaruh finansial distress terhadap harga saham pada PT Lippo Karawaci Terbuka periode 2014 sampai 2023. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap harga saham pada PT Lippo Karawaci Terbuka periode 2014 sampai 2023? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan financial distress dan current ratio secara simultan terhadap harga saham pada PT Lippo Karawaci Terbuka di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka dari skripsi saya, yaitu yang pertama ada harga saham yang mengatakan bahwa harga saham adalah suatu yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Kemudian untuk variabel S1 saya, yaitu financial distress, adalah situasi di mana kewajiban melebihi aset dalam perusahaan dan biasanya terjadi karena undercapitalization, yang tidak memiliki uang tunai yang cukup, sumber daya yang tidak dimanfaatkan dengan baik, pengelolaan yang tidak efisien dalam berbagai aktivitas, penjualan yang menurun dan merugikan. Kemudian untuk X2 saya, yaitu current ratio, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Untuk populasi yang saya gunakan pada penelitian PT Lippo Karawaci Terbuka adalah seluruh laporan keuangan perusahaan PT Lippo Karawaci Terbuka periode 2014 sampai 2023. Untuk sampel yang saya gunakan juga dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Lippo Karawaci Terbuka periode 2014 sampai 2003 yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Untuk metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif menggunakan software SPSS 26. Hasil yang saya peroleh dari skripsi saya ini yaitu financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu minus 0,160 lebih kecil dari 2,3646, dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,878. Current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,728 lebih besar daripada 2,3646, dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,029. Untuk hasil secara simultannya yaitu financial distress dan current ratio
Keduanya secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dengan nilai F hitung lebih besar dari F Fabel, yaitu 11,784, lebih besar dari 4,74, dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,006. Nilai koefisien determinasinya itu sebesar 77,1%, sedangkan nilai sisanya sebesar 22,9% yang dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Saran dari hasil penelitian skripsi saya ini yaitu mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang meneliti tentang harga saham untuk dapat menambahkan variabel lain yang relevan dan berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan sehingga masyarakat dan para investor tetap percaya dengan kualitas dari perusahaan dengan cara memperhatikan financial distress dan current ratio sehingga akan dapat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Bagi investor diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam menanamkan modalnya. Investor harus dapat menilai perusahaan apakah baik atau tidak dalam melihat harga saham perusahaan, baik sekarang maupun yang akan datang. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel perusahaan dan rasio-rasio keuangan lainnya sehingga dapat memperbanyak variabel penelitian dan sampel yang dapat mempengaruhi harga saham. Sekian presentasi skripsi dari saya. Selebihnya kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.